Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Indonesia Jaya. Baik, kali ini bersama saya Aldi Apriyadi. Kali ini saya akan memaparkan program sekolah yaitu tentang berhati, bersih, sehat, berprestasi. UPTD SDN 5 Margapundu, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Latar belakang yang saya ambil dari program berhati adalah yang pertama, pendekatan berbasis kekurangan, yaitu mulai rendahnya kebiasaan kebersihan dan hidup sehat. Terlihat dari sampah-sampah bekas jajanan yang dibuang sembarangan oleh murid atau oleh siswa yang ada di sekolah. Yang kedua, pendekatan berbasis aset atau kekuatan yang diidentifikasi modal utama sekolah. Yang ketiga, berdasarkan pengelolaan program positif yang berdampak pada murid melalui proses student agency. Tujuan program berhati adalah bersih, sehat, dan berprestasi. Yang tujuannya dengan adanya program ini, sekolah berperan aktif dalam mendidik generasi muda tentang pentingnya kesehatan. Sekolah berperan aktif dalam mendidik generasi muda tentang pentingnya kesehatan, kebersihan, dan kebugaran, serta memastikan bahwa lingkungan sekolah mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal, sehingga prestasilah yang akan diharapkan. Itulah tujuan programnya. Tujuan selanjutnya adalah program kebersihan di sekolah juga mengajarkan siswa tentang pentingnya menjaga lingkungan, baik di dalam maupun di luar sekolah, termasuk pengelolaan sampah yang penggunaan air juga secara efisien dan fasilitas umum lainnya. Peserta didik juga pengetahuan akan pengelolaan diri dalam upaya memelihara kebugaran, kesehatan diri, serta pola perilaku hidup sehat sepanjang hayat. Program kesehatan dan kebersihan di sekolah bertujuan untuk mengajarkan dan membiasakan siswa dengan praktik-praktik kebersihan yang baik serta mencuci tangan, menjaga kebersihan gigi, dan pola makan yang sehat. Menciptakan murid dengan pembiasan yang baik sehingga akan mencetak karakter yang kuat dengan pola bersih dan sehat. Dan terakhir, tujuan terakhir adalah berupaya untuk mengembangkan peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Selanjutnya itu capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Di sini saya menerapkan program positif yang berpihak kepada murid melalui berhati tadi yang akan didapatkan 5 capaian yang akan saya capai dalam masa program yang akan dijalankan oleh sekolah. Yang pertama, menyusun 5 langkah capaian, yaitu bersih sekolahku, bugar ragaku, sehat tubuhku, sehat makananku, dan prestasi murid. Nah, kesemuanya ini akan dikembalikan kepada anak, yaitu anak yang sebagai student agency atau kepemimpinan murid. Di sana nanti akan dilakukan diskusi bersama peserta didik atau murid. Dilaksanakan sesuai dengan suara murid, yaitu ide-ide dan gagasan yang langsung dari murid itu sendiri. Terus selanjutnya pilihan murid, menyepakati pilihan program yang akan dilakukan. Selanjutnya kepemilikan murid. Nah, di sini murid akan terlibat langsung dalam pengelolaan kegiatan tersebut. Mulai pelaksanaan akan dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2024 sampai 9 Agustus 2025. Mudah-mudahan capaian atau program yang akan dilaksanakan tercapai secara maksimal. Nah, di sini juga saya akan presentasikan atau menjelaskan capaian apa saja sih dari program berhati tadi. Yang pertama tadi bersih sekolahku. Nah, di sini rencana capaian yang akan saya lakukan, pertama membuat satgas kebersihan,
itu dari Bersih Sekolahku tadi, untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Jadi Satgas kebersihan ini berasal dari murid itu sendiri, yaitu murid yang mengelolanya sebagai nanti ditunjuk salah satu atau dari gabungan dari beberapa kelas mulai dari kelas 4, 5, dan 6 nanti akan kita tunjuk siapa yang akan menjadi ketua satgasnya. Nah, setiap hari murid wajib membawa sampah dari lingkungan setiap pagi kepada bank satgas yang telah bertugas tadi itu. Jadi setiap murid nanti itu akan masuk ke sekolah atau ke kelas membawa sampah yang mereka lihat di lingkungan untuk disetorkan kepada bank sampah atau kepada petugas yang bertugas pada hari itu. Nah, yang selanjutnya yaitu menyiram tanaman di halaman sekolah setiap harinya. Jadi ini akan pembiasaan yang baik. Artinya peserta didik atau murid sudah tidak peduli lagi dengan tanaman yang ada di lingkungan sekolah, sehingganya ini akan kita gugah kembali agar anak-anak itu tetap menyiram tanaman di halaman sekolah setiap harinya. Terus membuat poster menjaga kebersihan di setiap lingkungan. Jadi peserta pendidik atau murid akan kita anjurkan atau kita wajibkan untuk mereka membuat poster untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Terus penyuluhan menjaga lingkungan sehat per semester, yaitu akan dilakukan atau kerjasama dengan mitra-mitra yang ada di sekolah. Terus sampah yang terkumpul, ini Bersih Sekolahku tadi capaiannya, sampah yang terkumpul dikelola oleh Satgas agar dapat dipergunakan dengan baik. Nah, seperti itu capaian dari Bersih Sekolahku. Terus bugar ragaku, pembiasaan optimalisasi 4L, lari, lompat, loncat, dan lempar, melalui permainan rakyat yang saat ini sudah banyak dilupakan oleh anak-anak. Seperti main, main gobak sodor, terus main benteng, nah seperti itu. Jadi ini akan kita manfaatkan waktu pada saat jam istirahat untuk melakukan permainan tradisional seperti itu. Terus mengaktifkan ekstrakurikuler. Nah, di sini saya juga akan mengaktifkan ekstrakurikuler tentang olahraga. Apa saja nanti yang sesuai dengan keinginan anak. Nah, seperti itu. Terus melakukan pembiasaan senam yang dilakukan dengan murid itu sendiri. Nah, di sini nanti murid akan dikelompokkan sehingga mereka membentuk kelompok untuk membuat gerakan senam setiap hari Jumat. Jadi bergantian mereka akan dikelompokkan mulai dari kelas 4, 5, dan 6 itu untuk memberikan senam kepada teman-teman dan guru-guru yang ada di sekolahan seperti itu. Terus kegiatan uji prestasi dalam bidang olahraga setiap akhir semester. Nah, ini juga setelah dari kegiatan ekstrakurikuler tadi diaktifkan, endingnya atau goalnya adalah untuk prestasi dalam bidang olahraga itu setiap akhir semester akan kita uji cobakan atau kita tandingkan. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah jalan sehat bersama. Ya, ini akan kita lakukan dalam 1 bulan itu 2 kali, yaitu pada hari Jumat. Dan selanjutnya nanti akan kita lakukan makan bersama, seperti itu. Nah, itu bugar ragaku. Nah, capaian sehat tubuhku yang ketiga, sehat tubuhku. Pembiasaan kebersihan kuku minimal seminggu sekali. Nah, di sini akan kita kontrol atau kita cek pembiasaan kebersihan kuku agar mereka setiap makan atau sebelum makan setidaknya tidak ada kuku yang panjang seperti itu. Itu juga menghindari agar anak-anak itu tidak pada saat ribut atau berkelahi tidak menggunakan kukunya seperti itu. Nah, pembiasaan melalui pemeriksaan kebersihan rambut minimal 2 bulan sekali. Nah, ini yang saat ini yang miris, ya, anak-anak sudah mulai rambut yang banyak atau yang gondrong atau yang tidak sesuai dengan ahli fungsinya bahwa anak-anak adalah peserta didik atau murid. Nah, ini akan kita aktifkan untuk pemeriksaan kebersihan rambut selama 2 bulan sekali seperti itu. Terus pembiasaan pakaian dan penampilan bersih, rapih, dan wangi setiap hari. Nah, ini agar anak-anak tidak biasa main kotor-kotoran, sehingganya akan kita cek dalam pembiasaan setiap
jam istirahat, mau masuk kita cek pembiasaan rapihan pakaiannya itu. Terus yang keempat, sehat makananku. Nah, ini pembiasaan membawa air minum putih setiap harinya. Nah, di sini akan kita biasakan pembiasaan baik ini. Yang pertama adalah mencontohkan dari guru-guru yang ada di UPTD SDN 5 Margapundo dulu. Baru nanti menyebar kepada anak-anak seperti itu. Terus pembiasaan makan sehat bersama. Nah, ini minimal 1 bulan sekali. Ini memang sudah dilakukan, namun tidak dicek makanan yang sehat itu setiap bulannya atau makanan yang baik untuk anak-anak agar anak-anak gizinya seimbang seperti itu. Terus pembiasaan makan buah dan sayur setiap 1 bulan sekali. Selanjutnya membuat poster sehat giziku. Nah ini, jadi agar anak-anak tentang pengetahuan tentang kesehatan itu sangat penting, yaitu kita nanti akan membuat poster. Terus penyuluhan gizi per semester yang dilakukan oleh mitra-mitra yang ada di lingkungan sekolah, seperti puskesmas dan bidang kesehatan lainnya. Selanjutnya, prestasi murid. Ini adalah capaian yang terakhir. Membina murid yang berprestasi dengan latihan khusus, menyiapkan pelatih yang sesuai dengan kebutuhan atau murid yang berprestasi seperti itu. Jadi ini PR yang sangat panjang, kemudian nanti ini prestasi murid mudah-mudahan dengan apa yang dari capaian ini prestasi murid akan lebih tampak seperti itu. Struktur program dan mitra dari program Berhati ini adalah jenis program yang Berhati ini jenis program intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, di sini yang tadi adalah programnya Bersih Sekolahku, Bugar Ragaku, Sehat Tubuhku, Sehat Makananku, dan Prestasi Murid. Nah, di sini sebagai penanggung jawabnya adalah kepala sekolah dan juga Kombel Kopi, Kombel Kelompok Belajar Kolaborasi Prestasi Ceria, UPTD SDN 5 Margapundo. Seluruh pendidik dan tenaga kependidikan, mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dan dengan masing-masing kelas. Kepanitiaan peserta dan pihak lain yang berasal dari murid UPTD SDN 5 Margapundo itu sendiri. Nah, itu adalah struktur program yang ada di program Berhati itu sendiri. Nah, mitranya siapa saja? Di sini ada Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran, pembinaan dari Badan Balai Guru Penggerak Provinsi, Dinas Kesehatan atau Puskesmas setempat, dan juga komite sekolah. Inilah yang akan mensukseskan dari program Berhati tadi, struktur dan mitra-mitranya. Kapasitas yang dimiliki sekolah UPTD SDN 5 Margapundo ada modal manusia, modal sosial, modal finansial, modal fisik, modal lingkungan, modal agama, dan modal budaya, juga modal politik. Nah, modal manusianya, dari aspek murid itu sangat antusias untuk berolahraga, antusias potensi dan minat bakat murid luar biasa. Apalagi di sana memang ada bidang-bidang tertentu seperti poli, di sana ada klub tersendirinya yaitu poli. Nah, aspek gurunya memiliki guru CGP dan guru aktif berorganisasi, guru cakap teknologi, berbakat dan bertalenta juga kompetensial lain yang berbeda-beda. Di sini guru yang aktif berorganisasi juga ada, sehingganya ini adalah modal yang sangat penting untuk program ini agar berjalan dengan lancar seperti itu. Terus modal sosialnya ada perilaku berolahraga, perilaku makan bersama, dan perilaku aktif berorganisasi. Nah, modal fisiknya memiliki lapangan olahraga cukup luas di UPTD SDN 5 Margapundo. Terus memiliki ruang dan gedung yang kosong. Modal lingkungan memiliki klub olahraga yang saya katakan tadi awal di lingkungan sekitar sekolah. Terus dekat dengan pantai atau laut pesisir. Terus lingkungan juga masih asri dan alami sekali sehingga bagus untuk konsentrasi atau fokus anak-anak di bidang olahraga itu sendiri. Terus modal agamanya, budaya kerja bakti memang sudah terbiasa di lingkungan dan baik lingkungan sekitar dan juga ataupun lingkungan sekolah. Budaya berolahraga yaitu sepak bola dan bola voli.
nanti juga akan saya aktifkan ekstrakurikuler olahraga yang lainnya. Seperti itu. Modal politik di situ ada memang guru-gurunya yang aktif di gugus dan baik di kecamatan maupun di gugus yang ada di beberapa gabungan dari sekolah-sekolah seperti itu. Terus memiliki orang tua yang memang aktif di pengurusan PKK dan klub olahraga seperti itu. Itu kapasitas yang dimiliki oleh sekolah. Selanjutnya rencana evaluasi. Nah, rencana evaluasi ini yang pertama adalah regulasi dan kebijakan. Ya, tentunya regulasi aturan dan kebijakan yang ada di sekolah itu. Terus diskusi bersama murid, orang tua dan sekolah atau teman sejawat yang ada di sekolah. Kesimpulan dari data dan penyusunan program, serta nanti lanjut baru ke komunitas pelajar, terus jadwal berhatinya itu sendiri, terus sosialisasi dan publikasi, baru jadwal evaluasi yang akan kita lakukan. Di sini juga terdapat tantangan dan juga solusi yang akan diberikan. Nah, tantangan dalam program berhati ini yang pertama adalah konsistennya atau tidak konsistennya keaktifan murid, sehingga inilah yang agak sulit untuk program ini akan berjalan dan berhasil, dan juga tidak konsistennya pendampingan guru terhadap murid. Nah, artinya guru juga kurang konsisten dalam dampingan untuk program ini agar berjalan lancar. Lemahnya motivasi wali murid dengan program sekolah. Ini dukungan kurang atau lemah dari wali murid yang ada di sekitar atau murid dari UPTD SDN 5 Margapundu itu. Terus perangkat pendukung aktivitas gerak. Nah, ini alat-alat sarananya kurang memang. Jadi perangkat pendukung aktivitas gerak juga terkendala sangat kendala sangat yang harusnya sudah bisa dilakukan seperti itu. Harusnya ada gitu perangkat pendukung aktivitas gerak itu. Terus lemahnya dukungan mitra. Nah, ini. Terus solusinya adalah yang pertama kontribusi komitmen kepala sekolah. Itu yang penting. Jadi agar program ini berjalan, kontribusi komitmen kepala sekolah itu sangat penting atau sangat besar lah seperti itu. Terus kontribusi komitmen Kombel dari UPTD SDN 5 Margapundu itu sendiri tentunya, atau teman-teman atau rekan-rekan sejawat. Terus wali murid selalu diberikan motivasi agar dapat mendukung program-program yang ada di sekolah. Jadi wali murid juga harusnya diberikan motivasi atau sosialisasi kepada wali murid jangan hanya sekali dua kali saja, tapi selalu konsisten dilakukan seperti itu agar program yang ada akan berjalan lancar atau sukses seperti itu. Selanjutnya ini adalah lampiran-lampiran. Pertama adalah lambar pernyataan persetujuan peserta PKGPJOK yang ditandatangani dan oleh kepala sekolah juga. Ini adalah lembar pernyataan. Nanti selanjutnya adalah ada juga umpan balik nanti dari guru atau teman sejawat yang ada di UPTD SDN 5 Margapundu. Dokumentasi ini yaitu adalah mensosialisasikan kepada kepala sekolah, yaitu Kepala Sekolah Pak Ismanto SPDI. Ini pada tanggal 6 Agustus 2024. Ini memberikan sosialisasi kepada kepala sekolah tentang program berhati itu, apa saja yang ada dalam program itu. Selanjutnya nanti juga akan diseminasi kepada Kombel atau kelompok belajar kopi ceria PTD SD Negeri 5 Marga. Ini adalah dokumentasi atau diseminasi kepada Kombel kopi ceria atau kelompok belajar kolaborasi prestasi ceria UPTD SDN Negeri 5 Margapundu. Ini adalah mensosialisasikan program berhati, apa saja yang menjadi titik berat dalam berhati itu sendiri, yaitu bersih, sehat, dan berprestasi, seperti itu. Artinya di sini saya mengajak terlebih dahulu Kombel untuk mendukung program ini agar dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, rencana tidak lanjut dari program sekolah tadi yaitu sosialisasi kepada murid
tentang program sekolah berhati. Nah, ini saya mengumpulkan beberapa kelas, hanya kelas 4, 5, dan 6. Sehingganya tidak semua program atau sosialisasi ini saya lakukan kepada anak kelas 1, 2, dan 3. Tapi tidak juga anak kelas 1 dan 2, 3 itu tidak terlibatkan. Nanti juga akan kita libatkan, namun kita lihat dulu program ini dalam beberapa bulan untuk kelas 4, 5, dan 6. Artinya program ini juga harus semua kelas ikut mensukseskan program yang ada di UPTD SDN Negeri 5 Margapunduh. Di sini anak-anak sangat antusias untuk mendukung program berhati itu sendiri. Sehingganya ini dari mereka memilih menyuarakan pilihan apa saja sih yang akan menjadi keberhasilan dari program ini. Ini adalah dokumentasi, salah satunya adalah pembiasaan hidup sehat. Itu melakukan pembiasaan sebelum pembelajaran olahraga, menyiram agar menyiram dari debu, agar lapangan tidak berdebu, sehingga olahraga pun sehat. Artinya di sini adalah tindak lanjut dari program sekolah yang sudah diberikan kepada anak-anak. Mereka sudah langsung mencari air untuk menyiram lapangan yang akan digunakan pada jam olahraga. Selanjutnya adalah dokumentasi yang pertama tentang menempelkan poster tentang kebersihan lingkungan. Anak-anak mencari poster agar mengajak rekan-rekan atau teman-teman yang ada di UPTD 5 Margapunduh ini untuk pembiasaan hidup sehat. Itu anak-anak menempelkan poster atau pengumuman seperti itu. Terus dari mitra juga sudah melakukan pada saat minggu-minggu kemarin sudah melakukan pemeriksaan atau suntik serpik kepada siswi-siswi yang ada di kelas 5 dan kelas 6. Selanjutnya juga mereka mengecek kesehatan atau memberikan vitamin kepada kelas 1, 2, dan 3. Nah, selanjutnya yaitu program ini dari awal sudah saya katakan yaitu untuk mengajak rekan-rekan sejawat atau kelompok Kombel Kopi Ceria ini untuk mengawali program-program yang ada di Berhati itu. Nah, di sini rekan-rekan guru atau rekan sejawat sudah membawa minum dari rumah dengan botol yang sudah mereka bawa, sudah isi oleh minuman yang direbus dari rumah itu sendiri, seperti itu. Ini adalah umpan balik dari kepala sekolah dan rekan sejawat. Di sini umpan balik yang mereka berikan sangat baik, sangat mendukung apa yang menjadi program dari sekolah, yaitu program Berhati yang rencananya akan dilakukan dan akan dibuat menjadi KOSP di sekolah itu sendiri, dimasukkan di dalam KOSP sekolah UPTD SDN Negeri 5 Margapunduh. Ini daftar pustaka yang saya buat dari program PKG, dari program Berhati. Saya melihat dari aksi nyata Kak Gun Gunawan dan juga saya mengambil dari Google tentang hidup sehat dan berprestasi itu seperti apa. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya presentasi atau sosialisasi yang saya lakukan. Saya ucap mohon maaf apabila ada hal-hal kekeliruan atau kurang tepat. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga Jaya Indonesia.